Ini fakta di lapangan ya Bu, anak-anak sekarang mereka kan harus kenal dengan gadget dan harus paham, ya, bisa dikatakan wajib. Tapi efek negatifnya anak justru sekarang banyak yang main handphone dan lain-lain Bu, justru main game dan lain-lain. Tanggapan Ibu gimana Bu dengan kondisi yang seperti ini? Sebagai orang tua ya Bu, Ibu menempatkan sebagai orang tua. Nah, itulah masalahnya ya, yang tidak bisa kita hindari ya. Betul. Kadang-kadang ya anak zaman sekarang kan juga masalah gadget itu kita sebagai orang tua kalau kita larang dia, tapi memang itu pelajaran. Tapi di samping itu mungkinlah dia memanfaatkan waktu-waktunya antara belajar dengan main game. Kan begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Medi. Saya hari ini Anjau Silau atau berkunjung ke SDN 1 Labuhan Ratu. Saya ketemu dengan kepala sekolahnya, Ibu Hajah Yusnida SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Waduh, pandemi ini kayaknya bikin semuanya gimana gitu ya Bu ya. Iya, saya yakin bahwa SD 1 ini banyak program yang harusnya mau dijalankan. Iya, benar. Tapi karena ada pandemi ini akhirnya semuanya gagal. Tapi bukan hanya kita aja yang ngalamin, bahkan nasional, bahkan dunia ya Bu Iya, ya. benar. Iya, tapi harapannya mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Oke Bu, tema kita ngobrolin terkait dengan pelajaran jarak jauh atau sistem daring nih Bu, yang ini dilaksanakan oleh berbagai macam sekolahan atau institusi. Seperti apa sebenarnya Bu selama ini perjalanan sekolah sistem daring ini? Oh ya, baiklah ya. Selama masa pandemi ini kita memang memberikan pelajaran dengan anak itu dengan sistem yang pertama yaitu dengan sistem daring ya. Dan yang kedua ada namanya sistem luring. Karena di sistem daring itu yaitu kita mengirimkan tugas kepada siswa melalui WA group, kemudian melalui kalau mengirimkan ujian tuh melalui email gitu ya. Dan juga kemudian melalui Zoom meeting gitu ya. Zoom meeting. Nah, kita kirim begitu. Kemudian kita juga kalau mengirimkan soal-soal ulangan melalui Google Form gitu ya. Nah, begitu. Kalau sistem luringnya kan di sini tidak semua anak-anak itu mampu ya orang tuanya. Di sini termasuklah ekonominya menengah ya. Jadi mungkin mereka juga tidak, ya boleh dikatakan mungkin tidak punya HP yang canggih kayak Android itu ya. Mungkin dia punya HP biasa saja. Itu kalau seandainya mereka tidak bisa melalui daring, kita akan layani mereka melalui luring ya. Nah, melalui luring itu kita ada juga caranya sih ya. Anak bisa datang ke sekolah untuk mengambil tugasnya. Itu tapi bukan tiap hari. Jadi si anak kita berikan tugas, dia datang ke sekolah sekali seminggu. Jadi si anak itu ngerjain tugasnya itu di rumah, dibantu dengan orang tuanya kali ya. Mengambil soal di sini juga si orang tua dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Atau yang disebutkan juga dengan 5M itu ya. Jadi si anak diberi pelajaran sekali seminggu, si anak setor tugasnya ke sekolah, diambil lagi tugas yang baru gitu kan. Nah, begitulah selanjutnya. Betul Bu Hajah, ini sebenarnya kalau menurut Ibu maksimal nggak sih Bu yang seperti ini Bu? Sebenarnya sih kurang maksimal ya Bu sebenarnya ya. Tapi ya memang ini sudah aturan dari pemerintah yang harus kita ikuti gitu ya Bu ya. Kemudian seperti kelas 1, ya kelas rendah lah ya, kelas 1 sampai kelas 3 itu kan kita fokuskan utamanya membaca dan menulis ya. Betul. Kalau ada siswa kita yang belum bisa membaca dan menulis di kelas rendah itu, mereka juga kita panggil untuk datang ke sekolah. Kita guru kelas akan membimbing dia secara pribadi dengan tidak berkerumun, paling-paling 1 atau 2 orang sehari gitu kan.
sampailah mereka itu benar-benar bisa membaca. Kita bimbinglah selama semester pertama, mungkin kalau belum ini masih perlu kita lanjutkan semester keduanya gitu. Dan lagi kalau kelas tinggi, ini kelas tinggi kadang-kadang ada juga kendalanya ya, kelas 4, kelas 5, 6, terutama di kelas 6 ya, karena dia akan menghadapi apa namanya itu untuk meningkatkan jenjang yang lebih tinggi lagi atau SMP kan. Jadi si anak tuh harus betul-betul paham benar dulu dan mengerti tentang pelajaran dari SD ini. Jadi kelas 6 itu ya, kelas 6 dan kelas 4, 5, 6 ya. Kalau mereka tidak paham juga ada misalnya kayak matematika ya yang perlu kita jelaskan, mereka juga kita izinkan dia datang ke sekolah untuk menemui wali kelasnya dan untuk menanyakan masalah hal yang kurang dipahaminya, gitu caranya. Ya, artinya memang dengan sistem daring dan luring ini komunikasi guru orang tua ini tetap bisa terlaksana ya Bu, bersama dengan murid ya Bu ya. Ya. Baik Bu, ini sampai kapan sih Bu kabarnya sih katanya Juli udah mulai tatap muka. Ini benar nggak sih Bu? Atau sudah ada edarannya atau belum? Sudah ada edarannya. Insya Allah bulan Juli kita udah mulai tatap muka dengan catatan kita mungkin bagi ini ya, siswanya kita bagi 2 sesi mungkin sehari, tapi juga itu enggak full dalam 6 hari itu enggak ya. Mungkin 3 atau 4 hari lah seminggu, kita lihat juga lah nanti gimana perkembangannya nanti. Cuma dengan apa nama tuh dia menerapkan protokol kesehatan gitu. Itu pun kita juga seizin orang tuanya. Kalau orang tuanya mengizinkan anaknya untuk datang ke sekolah, ya kalau seorang tuanya berkeberatan, kita juga nggak bisa maksain kan. Jadi kita juga akan buat surat pernyataan orang tua bersedia apa tidaknya anaknya, diizinkan apa tidaknya anaknya untuk datang ke sekolah. Gitu. Nah, Bu Haja, ini aturannya kan dari pusat ya, Kementerian Pusat. Kemudian apakah dilanjutkan ke daerah, daerah membuat kembali rules yang baru atau tetap dari pusat, Bu? Kayaknya sekarang ini ada namanya otonomi sekolah ya. Jadi mungkin dari pusat ke daerah dulu ya. Ke daerah dulu, baru lanjutkan ke sekolah. Kita ke sekolah juga bisa melaksanakan sesuai dengan apa nama tuh, sesuai dengan aturan dari pusat tadi. Tapi kita juga dikasih otonomi sekolah. Makanya kayak sekarang nih lah, masa sekarang ya, kayak kelas 6 mau menghadapi ujian ya. Ujian kelulusan. Itu tergantung sekolah mau manggil siswa atau bagaimana caranya, terserah sekolah. Atau cuma dengan sistem Zoom atau gimana gitu kan ya. Sekarang orang lulusan ini disebut lulusan corona Bu. Sedih banget ya. Iya, tahun kedua. Baik Bu, ini fakta di lapangan ya Bu, anak-anak sekarang mereka kan harus kenal dengan gadget dan harus paham ya, bisa dikatakan wajib. Tapi efek negatifnya anak justru sekarang banyak yang main handphone dan lain-lain Bu, justru main game dan lain-lain. Tanggapan Ibu gimana Bu dengan kondisi yang seperti ini? Sebagai orang tua ya Bu, Ibu menempatkan sebagai orang tua. Itulah masalahnya ya, yang tidak bisa kita hindari ya. Betul. Kadang-kadang ya anak zaman sekarang kan juga masalah gadget itu kita sebagai orang tua kalau kita larang dia, tapi memang itu pelajaran. Tapi di samping itu, mungkinlah dia memanfaatkan waktu-waktunya antara belajar dengan main game. Kan begitu. Iya. Ya, cuma kalau saya sebagai kepala sekolah mengharapkan orang tua mengontrol ya si anak dalam belajar, main gadget itu tadi ya. Itu aja kalau harapan Ibu sih ya. Kalau si guru di sekolah kan nggak mungkin bisa langsung. Betul, nggak bisa langsung mengawasi ya. Harapan Ibu bersama orang tuanya aja, kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Orang tuanya harus mengontrol anaknya. Apa yang ditontonnya harus mendampingi. Begitu juga dia mendampingi menonton televisi, kan ada di ruang guru itu kan juga ada pelajaran itu. Jadi diharapkan orang tuanya bisa kerjasama mendampingi si anak dalam belajar. Itu paket-paketnya apa ada bantuan atau gimana sih Bu, paket-paket yang diberikan? Paket yang diberikan. Kemarin kayaknya ada bantuan-bantuan gitu, sempat dapat nggak mereka Bu? Yang pakai kuota itu, betul. Kalau di SD kita, alhamdulillah nggak dapat. Padahal sudah berkali-kali itu kan dapat nih. Ada yang dapat, tapi nggak banyak ya, nggak semuanya ya. Cuma ada dapat.
ya sebagian kecil lah gitu kan. Berarti di sini dianggap kaya semua Bu orang tuanya. Sehingga dapat. Oke Bu, nanti kita lanjutin lagi. Saya mau tanya sebenarnya mulai kapan sih pendaftaran siswa baru? Betul. Dan di sekolahan ini ada prestasi apa aja yang pernah didapetin ya? Tetap di Anjausila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang PJJ. PJJ yang telah kita lakukan selama ini kurang efisien dikarenakan banyaknya faktor yang timbul. Salah satunya terkait tentang paket data selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Tetapi masalah tersebut tidak menghalangi guru dan murid untuk melakukan pembelajaran. Dan materi pembelajaran yang diberikan oleh Pak Heri sudah cukup jelas. Saya menerima dengan baik materi pembelajaran tersebut. Dan saya sebagai wali murid dari Al-Furqan Faridi Ahmad ingin menyampaikan pendapat saya tentang PJJ. PJJ ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Nilai positifnya diantaranya yang pertama, anak dituntut untuk belajar lebih mandiri. Yang kedua, anak terpacu untuk belajar lebih baik lagi. Yang ketiga, orang tua terasah kembali pengetahuannya. Adapun sisi negatif dari PJJ tersebut adalah yang pertama, banyaknya waktu untuk bermain di rumah sehingga anak-anak lalai dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua, koneksi internet yang kadang kurang stabil. Dan yang ketiga, materi yang diberikan terkadang kurang dipahami oleh anak sehingga anak kurang memahami dan menerima materi pembelajaran. Demikianlah pendapat kami tentang pembelajaran jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan ini, saya Diko, kelas 6B. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang PJJ yang selama ini sudah kita laksanakan. Selama hampir setahun, kita belajar di rumah, yang membuat kita bosan karena tidak ada interaksi langsung dengan teman-teman dan Pak Guru. Dalam PJJ ini, proses belajar dan mengajar sudah cukup baik. Apabila ada kesulitan dalam belajar, saya tanyakan kepada Pak Guru atau tanyakan ke Miss atau Mister tempat di mana saya les. Dalam PJJ ini, tentu sudah banyak sekali kesan-kesan yang saya rasakan, yang tentunya menjadi pengalaman buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa, saya orang tua dari Diko kelas 6B. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Heri selaku wali kelas 6B atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan kesan-kesan selama PJJ di rumah. Dalam masa PJJ ini merupakan hal atau pengalaman yang sangat luar biasa sekali bagi saya pribadi, karena pada tahun ini saya bukan hanya menjadi seorang ibu bagi kedua anak saya, tetapi juga harus bisa menjadi seorang guru di rumah, di mana harus memiliki skill, waktu yang lebih, serta kesabaran yang ekstra dalam mengajari pembelajaran anak-anak di rumah. Tapi di antara kesulitan-kesulitan tersebut pasti ada kemudahan-kemudahan di dalamnya. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi sekali dengan apa yang telah Pak Heri lakukan selaku wali kelas 6B dalam memenuhi proses belajar mengajar dalam PJJ ini, di mana Pak Heri melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran seperti pembelajaran via WA, penilaian dengan soal-soal via Google Form, memberikan tugas-tugas seperti pidato, menyanyi, membaca puisi melalui video, dan melalui email. Di sini bisa membuat anak-anak menjadi interaktif, bersemangat, dan tidak monoton dalam menerima pelajaran di rumah. Untuk kendala-kendala selama PJJ di rumah, untuk pribadi saya, yang pertama, mungkin kurangnya komunikasi serta interaksi langsung antara guru dan murid, karena lebih efisien dan efektif berkomunikasi secara langsung face to face. Yang kedua, materi-materi atau pembahasan pembelajaran yang selama ini diberikan sudah cukup baik,
tetapi mungkin ada sedikit materi yang perlu adanya penjelasan dari Bapak Guru langsung sehingga anak-anak benar-benar paham dan mengerti dengan pelajaran tersebut. Yang ketiga, mungkin ada kendala dari HP di mana HP harus standby, kuota pun harus standby, harus sering-sering lihat HP apabila ada tugas di WA dari Bapak atau Ibu Guru dari sekolah. Untuk yang terakhir, untuk anaknya sendiri suka bermalas-malasan, terlalu santai karena waktunya lebih panjang ketimbang waktu belajar di kelas yang dibatasi. Di sini peran orang tua sangat sekali lagi sangat berperan sekali, di mana harus bisa mengatur emosi dan lebih sabar lagi menghadapi kelakuan anak-anaknya seperti ini. Untuk kelebihan-kelebihan selama PJJ di rumah, yang pertama untuk orang tua bisa belajar lagi dan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan lagi tentang pelajaran-pelajaran sekolah. Yang kedua, orang tua juga lebih melek teknologi, lebih paham tentang teknologi zaman sekarang. Yang ketiga, kalau untuk untuk saya pribadi, lebih hemat uang, hemat tenaga, nggak harus keluar rumah antar jemput anak sekolah, nggak banyak interaksi dengan orang-orang di luar sana, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Yang keempat, untuk anaknya, anak jadi lebih fleksibel mengerjakan tugas-tugas di rumah. Saya rasa itu saja unek-unek serta kesan-kesan dari saya selama PJJ dari rumah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan masukan untuk Bapak serta Ibu Guru di sekolah agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya dalam penyampaian yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman penyampaian dari saya dan Mama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukti-bukti prestasi yang didapatkan juga dari siswa-siswi yang ada di sini ya Bu ya. Iya benar. Iya, yang sebanyak ini nggak mungkin diingat semua Bu. Yang Ibu ingat aja yang terakhir kali apa Bu? Oh iya, di sini ini kan sudah ada ya nama-namanya ya. Ini alhamdulillah lah. Di waktu tatap muka dulu ya, sebelum masa pandemi ini kita sering mengadakan lomba-lomba seperti OSN gitu kan, dan juga pernah juga mengadakan lomba ikut dalam lomba budaya seni dan budaya daerah gitu. Alhamdulillah kita anak-anak kita berhasil gitu, ada bawa piala. Kemudian di samping itu kami juga ikut pramuka juga kan, pramuka, ikut kemah, ikut apa lagi itu namanya, kayak taekwondo juga ikut. Sampai kalau menurut Ibu tuh pernah sampai ke Bengkulu ikut karate dulu. Mungkin ada 3 tahun yang lalu ya, mendapat karate nomor 1 dia. Itu nasional itu ya. Bu Haja di sini udah berapa lama Bu untuk di Saya di sini udah lumayan lama sih, dari tahun 2010. Oh, udah cukup lama ya Bu ya. Jangan-jangan pensinya di sini lagi ya Bu nanti. Ya. Oke Bu Haja, untuk ekstrakurikulernya sendiri di sini apa aja yang ada? Yang pertama tadinya ekstrakurikuler ya. Yang pertama kalau kelas 1 sampai kelas 5 itu pertama itu pramuka. Nah, kita. Kemudian di samping pramuka kita juga ada ini kasidah. Nah, kasidah, kemudian juga ada drum band juga ada gitu kan. Nah, itu kalau kelas yang rendah. Kemudian kelas tinggi itu pertama kelas 6 kita ngadakan eskul. Ya, eskul tuh paling sudah 3 kali seminggu lah gitu kan. Itu khusus kelas 6 ya. Belajar tambahan atau les lah namanya ya. Kemudian di kelas rendah juga sih ngadakan, kalau ada perlombaan baik itu yang mengadakan kecamatan ataupun kabupaten atau kota, kita insya Allah ikut. Seperti berkemah tuh ikut kita ya. Itu kemudian setiap hari Jumat itu kami dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh
yasinan dulu, Oh. yasinan bersama. Dan sebelum sudah itu laksanakan salat duha bersama. Tapi kita atur minggunya. Mungkin minggu pertama kita senam, minggu pertama kita yasinan, salat duha. Kemudian minggu keduanya kita senam bersama. Beserta guru-gurunya juga ikut ini kegiatan itu ya. kegiatan tersebut ya. Betul. Kemudian kita mengadakan juga Jumat bersih ya. Jadi setelah selesai kita nanti senam atau setelah selesai kita yasinan, kita bersih-bersih. Kangen ya Bu masa-masa itu ya? Nah, Kangen banget ya masa-masa itu ya. Ya. sekali ya. Mudah-mudahan masa pandemi ini Segera cepat berakhir. dan kita kembali sekolah seperti yang Biasa. Hai Corona, nyala engkau dari muka bumi ini. Biar cepat ya, betul. Bu, ini sistem penerimaan siswa baru. Ya. Ini di sekolah ini gimana Bu? Apakah sistem apa sih yang zonasi ya? Ya, Tetap zonasi, cuma tidak menutup kemungkinan ini ya. Kalau seandainya misalnya ya, pengalaman ibu juga sih ya tahun kemarin ya, orang tuanya tinggal di Natar misalnya ya, tetapi dia bekerja di sekitar sini. Nah, jadi ya dia punya anak yang untuk ini wajib belajar, dia masukkan ke sini. Kita tidak mungkin nolak kan? Dengan catatan dia begini, seandainya saya sekolahkan di sana Bu, nanti banyak masalahnya, siapa yang akan jemputnya ke sekolah, kata dia. Jadi tetaplah kita terima walaupun di luar zona tersebut. Kemudian dia alasannya begini ya, kalau seandainya sekolah dekat saya kerja Bu, nanti untuk kalau ada apa-apa, kami kan juga dekat Bu, datang ke sekolah. Dia pun sekolah juga dekat gitu. Jadi alasannya bisa diterima ya Bu ya, kayak gitu alasan bisa memang terima ya. sistem zonasi sih ya. Oke. Karena itu ada terkecualinya. Gitu. Dikecualikan seperti itu. Kuota untuk tahun ini berapa Bu yang diterima Bu? Siswa yang diterima nanti? Udah ada bayangan belum? Bayangannya insya Allah sih ya 2 kelas ya. 2 kelas, jadi Ya, sekitar satu 50, kelasnya berapa? 28 orang. Oh ya, oke. 26 orang lah, dua lah mudah-mudahan lah. Itu kita rencanakan 2 kelas atau 3 kelas, kalau ada 3 kelas alhamdulillah benar ya. Apalagi di sini juga sekolah sih agak rapat sih ya. Di sini. Yang di depan juga ada SD2 kan, jadi mudah-mudahan lah kita dapat murid yang banyak. Iya, oke. Oke. Nah, kemudian daftarnya online kah atau bisa datang langsung ke sekolah nanti Bu? Kita bikin dua ya, kan ya. Dua caranya, bisa dia datang langsung ke sekolah, bisa dia melalui online. Kita siapkan kok. Yang kalau melalui online kita siapkan menerimanya juga. Yeah. Cuma yang datang ke sekolah bisa juga dengan membawa persyaratannya gitu kan. Yang pertama dia telah berumur pas 1 Juli nanti dia sudah berumur 6 tahun kan. Kemudian dia bawa akte kelahiran, kemudian bawa KK. Kalau seandainya dia dari TK dia akan bawa ijazah. Tapi katanya sekarang harus minimal 1 tahun TK ya Bu ya, baru bisa ke Iya. SD ya? Betul ya, seperti itu ya. Oke. Jadi mulai bukanya kapan Bu pendaftaran? Sebenarnya kalau mulai bukanya itu Juni-Juli. Juni-Juli ya? Ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan. Sekarang kalau ada yang istilahnya nitip, nitip dulu ya Bu. Booking dulu ya. Booking dulu. Nah, kita terima kok. Betul. Jadi kita terima seandainya dia, Bu, saya titip anak saya dulu ya Bu ya, ini berkas-berkasnya ya kita terima. Cuma kalau resminya mungkin Juni-Juli gitu. Iya. Dan enaknya sekolah negeri itu kan biayanya nggak terlalu besar ya nggak sih? Ya Bu ya, nggak terlalu besar ya biaya-biayanya. Boleh umum secara ini berapa sih Bu biaya kalau masuk SD? Oh, kalau sekolah kita ini nih insya Allah gratis. Gratis. Seragam-seragam. Nah, itu seragam itu nanti, itu seragam itu dari wali kota ya, dari kota. Jadi kalau buku, mungkin ya pertama dia mungkin ya seragam lah dulu ya, itu pertama. Tapi nanti buku pelajaran, namanya sekarang buku tema ya, itu dipinjamkan oleh di sekolah. Nanti selama anak tuh belajar di sini, anak tuh dipinjamkan buku itu. Kalau dia udah naik ke kelas yang lebih tinggi, buku dikembaliin lagi. Jadi tidak ada biaya, gratis. Tuh kan. Jadi apalagi di masa pandemi yang cukup sulit ini, cari uang cukup susah, ya cari yang gratis-gratisan tapi berkualitas gitu. Jangan gratis-gratisan tapi nggak berkualitas kan percuma ya Bu ya. Jadi nanti biasanya ini ya kalau tahun-tahun kemarin ya udah berjalan 3 bulan itu bantuan dari wali kota keluar ya. Berupa baju ya,
sepatu, buku, alat-alat tulis lah semuanya, pensil, pena gitu, penggaris itu Ya, ada. alat sekolah lah ya, alat ini tas, akan itu bajunya juga baju putih, baju pramuka juga ada gitu kan. Alhamdulillah sangat membantu sekali lah itu bagi anak-anak itu dapat bantuan begitu. Iya, Bu, selama Ibu ngajar udah puluhan tahun di sini ya, Bu. Benar. Ada yang ingat nggak, Bu, alumni Ibu yang sekarang udah sukses misalkan? Ada nggak sih Ibu komunikasi sama mereka? Oh, Ada nggak, Bu, yang gitu? Ada juga ya? Ada. Kebetulan kalau ibu kan di Lampung ini mulai tahun 2010. Asli dari mana, Bu? Saya kalau ibu ini udah banyak pindah-pindah. Oh, Sudah banyak pengalaman ibu ini. Pertama ibu dari Sumatera Barat. aslinya Sumatera Barat? Ya. Oh. Nah, kemudian ibu juga pindah ke Jambi. Lama juga di Jambi, udah pindah ke Palembang. Akhirnya terakhirnya ibu di Cinta Lampung, Cinta akhirnya Lampung. Cinta Lampung. Ibu Haja Uni. Haja Uni, oke. Ada sih anak-anak yang berhasil. Ada kemarin tuh kayak kemarin dia datang gali siring jaja ya. Aduh kangen loh Bu sama Iya. ibu. Nah udah lama nggak ketemu dengan ibu. Ada sih anak-anak itu. Tapi masih yang kalau di sini ya masih mau kuliah baru kan. Iya, betul, Lagi betul. Islam. Luar biasa ya, Bu ya. Dan Ibu bangga ya, Bu, ngelihat alumni Bangga banget. tahu-tahu udah berhasil gitu ya, udah bangkit. Bangga banget. Luar biasa, berarti berhasil kita dalam mendidik Iya. gitu ya, Bu ya. Oke, yang terakhir, Bu, mungkin ada nggak pesan Ibu kepada sahabat media atau orang tua nih di rumah yang saat ini sedang mengalami sekolah sistem daring, Iya. jarak jauh? Apa pesan Ibu nih untuk mereka? Silakan. Oh ya, pesan saya ya kepada ibu dan bapak wali murid kelas SD 1 Labuan Ratu, dalam belajar daring ini memang saya lah mengharapkan kerjasamanya ya. Di rumah tolong dibantu anak kita belajar, kemudian dan tolong juga anaknya dibimbing dan diperhatikan apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan anak tuh dilepas begitu saja, kan? Jangan jadi sampai mereka benar-benar apa yang ditugaskan gurunya dapat mengerjakannya dengan baik dan sukses gitu. Oke. Ya. Itu aja, Bu ya. Kalau kita Cukup itu aja ya. Oke. Bu, terima kasih saya sudah dikasih kesempatan datang ke sini. Ya. Mudah-mudahan SD ini menjadi salah satu pilihan keluarga orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Amin ya. Ya, dan Amin. pasti harapan kita mudah-mudahan akan mencetak generasi-generasi unggul di Kota Bandar Lampung khususnya ya, Bu ya. Terima kasih, sehat terus ya, Bu. Amin. Ya. Amin. Oke. Kalau pulang ke Padang bawa oleh-oleh ke Lampung. Silakan jalan-jalan juga nanti ke Padang nanti. Di mana, Bu? Di mana? Ibu di Batu Sangkar. Oh, Batu Sangkar ya. Oke, berarti banyak sangkar burung nggak, Bu, di sana? Sangkar burung. Batu Sangkar. Dan banyak juga tuh pemandangan yang Iya pasti, Padang tuh Kelok 9 itu kan wisata. luar biasa tempat wisatanya. Oke, makasih banyak ya, Bu ya. Ya. sama-sama. Dan sahabat Medi, generasi muda tentunya harus menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Saatnya kita mengajar, saatnya kita mencari pendidikan yang berkualitas, dan itu sangat penting untuk menunjang masa depan kita masing-masing. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Saya Medi Carlo, sampai jumpa di acara Anjau Silau selanjutnya. Dadah.